Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama PlazaGPS.com. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan produk dari Garmin, yaitu Garmin EcoMap UHD2 52 CV. Ini adalah perangkatnya. Oke kawan-kawan sekalian, seperti biasa saya akan memberikan informasi spesifikasi yang dimiliki oleh perangkat Garmin EcoMap UHD2 52 CV ini. Pertama-tama kita akan coba bahas mengenai layar ya. Jadi perangkat ini memiliki layar sebesar 5 in sesuai dengan tipenya 52 CV ya. Kalau tipenya 72 CV berarti ukuran layarnya sebesar 7 in ya. Ini 52 CV, ukuran layarnya 5 inch. Kemudian juga memiliki resolusi layar sebesar 800 x 480 pixel. Perangkat ini juga sudah waterproof ya dengan tipe IPX7. Kemudian kalau kita bahas tentang memori, jadi perangkat ini sudah memiliki port atau slot untuk pemasangan eksternal memori ya. Dalam hal ini adalah micro SD. Dengan kapasitas penyimpanan maksimal yang bisa kita pasang di perangkat ini sebesar 32 GB. Nah, perangkat memori eksternal ini biasanya digunakan untuk instalasi peta ya, baik itu peta Blue Card, peta Get2Vision, Get3Vision, kemudian juga Navionics Garmin, dan lain sebagainya. Kemudian juga dikarenakan perangkat ini sudah memiliki slot untuk micro SD, perangkat ini dipastikan bisa digunakan untuk keperluan survei batimetri ya. Kalau teman-teman ingin menggunakan alat ini untuk survei batimetri atau survei mencari kedalaman air, ini bisa kita gunakan. Kemudian juga jumlah waypoint-nya sebanyak 5.000, kemudian juga track waypoint-nya itu sebanyak 50.000. Lalu kalau kita bahas perihal sensor, jadi perangkat ini sudah integrate GPS ya, jadi sudah terintegrasi dengan GPS. Kita bisa ambil waypoint, ambil tracking, dan lain sebagainya. Nggak hanya GPS, dia juga bisa menangkap sinyal Galileo ya, kalau dilihat dari spek yang ditunjukkan pada website Garmin ya. Jadi Galileo itu merupakan sistem satelit punyanya Eropa ya, sedangkan untuk GPS itu merupakan sistem satelit punyanya USA atau Amerika Serikat. Oke, kemudian kita bahas lagi tentang konektivitas ya. Jadi perangkat ini sudah memiliki WiFi ya. WiFi ini digunakan untuk sinkron ke smartphone. Nanti kita bisa menggunakan aplikasi yang namanya Active Captain ya. Nanti kita bisa transfer waypoint dan segala macam. Itu udah pernah aku bahas saat aku mengulas produk EcoMap 65 CV kalau nggak salah. Teman-teman bisa cari aja di list video kita ya. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman, spesifikasi singkat dari Garmin EcoMap UHD 252 CV. Untuk selanjutnya saya akan coba buka boxnya, kemudian kita akan coba nyalakan perangkatnya, kita akan lihat ya menunya seperti apa, apakah ada penambahan fitur dan sebagainya, nanti kita akan bisa lakukan bersama-sama ya. Oke, mungkin itu aja ya, langsung saja kita coba buka perangkatnya. Oke teman-teman sekalian, jadi ini perangkat Garmin UHD 252 CV ya. Bisa teman-teman lihat. Di sini saya akan tampilkan di belakang ya. Di belakang ini ada dua port untuk power. Ada tulisan powernya, dan XDCR ini untuk pemasangan kabel transducernya ya. Karena pada paket yang saya terima ini nggak ada transducernya, jadi nanti kita akan coba menggunakan menu simulasi saja. Kemudian bisa teman-teman lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 button ya, mulai dari power, plus minus ini untuk memperbesar dan memperkecil tampilan peta, home untuk kembali ke menu awal biasanya, kemudian menu ini untuk masuk ke menu pengaturan ya,
Ini navigasi atas bawah kiri kanan, lalu ada select untuk memilih opsi menu yang dipilih ya. Kemudian ada back untuk kembali, dan mark ini untuk penandaan waypoint. Nah, di sini ada port untuk microSD ya, teman-teman. Ini ada port untuk microSD. Ini microSD-nya ya. Ini saya ada microSD 8 GB di sini. Ini bisa kita langsung pasang saja. Oke. Setelah itu kita akan coba nyalakan perangkatnya. Ini saya nyalakan, tekan power ya. Saya menggunakan aki ukuran 12 volt 35 ampere ya. Teman-teman lihat di sini, ini aki yang saya gunakan, Bosch 12 volt 35 ampere. Nah, kemudian banyak pertanyaan ya bagi teman-teman sekalian. Biasanya di sini ada beberapa kabel ya. Yang teman-teman gunakan hanya kabel hitam untuk di power minus pada aki ya, dan kabel merah untuk power plus. Yang lainnya bisa disingkirkan atau dilepit aja ya. Nah, ini perangkatnya sudah nyala, bisa teman-teman lihat ya. Ini karena baru, ini dapat warning ya, tinggal di select aja, agree. Nah, di sini kita suruh milih negara ya, ini disesuaikan karena kita di Indonesia. Cek dulu. Kita di Indonesia, kemungkinan di sini nggak ada Indonesia, kita pakainya other aja berarti. Oke, kemudian di sini ada system language, ini bahasa ya. Ini bahasa Inggris, apakah dia support bahasa Indonesia? Kita cek. Indonesia. Wah, ternyata untuk perangkat 52 CV ini sudah support bahasa Indonesia ya. Kita pakai bahasa Indonesia aja. Kemudian di sini ada demonstrasi mode. Kalau teman-teman mau masuk demo bisa diaktifkan, kalau tidak dinonaktifkan ya. Tapi kalau saat install pertama kali dinonaktifkan aja. Nanti kita bisa aktifkan dengan aturan. Select. Nah, dia notif selamat datang ya. Kita oke aja. Pernah waktunya bisa kita pilih. Saya pakai UTC aja. Kemudian ini satuan ya, satuannya kita pakai metrik saja atau bisa di custom. Custom ini saya pakai kedalaman itu saya pakai meter. Kemudian suhu saya pakai Celcius. Lalu di sini ada jarak. Jarak saya pakai kilometer. Kecepatan saya pakai mili per jam atau mili kilometer per jam atau knot atau mili per jam ya. Saya pakai kilometer per jam misalnya. Kecepatan angin juga sama, saya pakai meter per detik. Saya back lagi. Kemudian di sini ada elevasi ya, kita pakai meter. Kalau sudah tinggal selesai. Nah, pengaturannya selesai. Kemudian celah atas minimum untuk kapal ini kita isi paling kecil aja 3 meter. Kemudian di sini ada warning ya, perjanjian lah, kita terima aja. Nah, kita oke. Nah, ini adalah tampilan awal dari Garmin 52 CV. Ini sangat menarik ya. Ini ada diagram navigasi. Ini ada diagram pemancingan. Kemudian ada diagram 3D ya. Kalau teman-teman menggunakan peta G3 Vision yang ada 3D-nya, ini bisa ditampilkan tuh modelan 3D-nya. Kemudian juga di sini ada Fisheye 3D. Sangat mantap ya. Ini bisa ditampilkan Fisheye 3D posisi kapal kita ya. Sangat canggih sekali ya. Menarik lah. Kemudian kita coba masuk ke diagram navigasi ya, bisa dicek teman-teman, ini navigasi ya. Kalau misalnya teman-teman mau survei misalnya, survei batimetri, teman-teman biasanya menggunakan bagan atau opsi tampilan seperti ini. Kemudian kalau teman-teman mau mancing, ini juga sama pilihannya ya. Ini di sini ada beberapa opsi lagi, di sini ada opsi combo. Combo ini teman-teman bisa ngatur tampilannya menjadi 2 atau 3 ya, bisa ditambahkan. Kemudian di sini ada kapal, ini informasi kapal bisa ditampilkan. Kecepatan, arah GPS, kedalaman, posisi koordinat ini akan ditampilkan. Kemudian kita masuk ke pengaturan. Ini kayak masuk diagram navigasi dulu ya. Kita masuk ke pengaturan. Nah, ini saya akan coba aktifkan untuk demo modenya ya. Kita masuk ke sistem. Kemudian simulatornya kita aktifkan.
biar ada nilainya ya. Nah, oke, sudah teraktifkan ya. Ini bisa terlihat ya. Posisi diagram navigasinya ini kelihatan ya. Ini karena belum dapat GPS, jadi posisinya enggak di Indonesia ya. Ini masih nonaktif, masih di luar, jadi GPS-nya nggak terbaca di sini. Ini peta pemancingan juga sama. Kita coba plus di sini, kelihatan ya, di Miami. Kemudian diagram 3D-nya terlihat ya. Ini kedalaman contohnya. Kemudian juga ini ada posisi GPS. Lalu fisheye 3D-nya kita cek pada demo mode. Nah, seperti ini. Ya, kedalamannya terlihat sama koordinatnya. Kemudian kita masuk lagi ke pengaturan lain ya. Bisa teman-teman lihat preferensi di sini. Di sini ada satuan, bahasa, tata letak, navigasi. Ini bisa teman-teman ekspor sendiri ya, ketika nanti sudah memiliki unitnya. Kemudian di sini ada sistem tadi, kita cek dia suara dan tampilan, penentuan posisi satelit, kemudian informasi sistem, simulator ya. Ini informasi perangkat lunak dan lain sebagainya. Oke, kemudian sini ada komunikasi ya. Komunikasi bisa dicek. Nah, di sini ada nama perangkat ya. Nama perangkat. Kemudian juga jaringan WiFi ya. Ini ada jaringan laut. Kemudian ada jaringan WiFi. Ini bisa kita koneksikan ke WiFi ya. Ini karena posisinya demo mungkin jadi nggak bisa dikonek. Lalu juga di sini informasi kapal saya dan informasi pengaturan. Ini kalau kita cek untuk memorinya ya. Kalau kita cek memorinya, di sini ada informasi ya. Ada waypoint, kemudian ada jejak. Ini kita bisa setting jejaknya di sini. Rute dan panduan otomatis, batas. Kemudian di sini ada kelola data pengguna untuk transfer data dan ekspor data ya. Nah, di sini ada pasang surut air laut. Tapi ada arus aja ini. Ini arus ya. Kemudian di sini ada perjalanan grafik, langit, ruang peringatan sampai layanan ya. Beberapa fitur yang bisa kita manfaatkan pada perangkat 52 TV. Ini bisa dicek ya. Dia support tampilan clear view juga, bisa teman-teman lihat. Ini sebagai contoh kalau kita menggunakan demonstrasi ya. Ini ikan-ikannya terlihat. Hanya simbol tradisionalnya kita ganti simbol ikannya di sini ya. Pengaturan sonal, kemudian ada penampilan di sini. Di sini ada yang simbol ikan, kita aktifkan ini misalnya dengan kedalaman. Kita cek di sini, nah dia ada di sini. Ikan ini ada di kedalaman 2 meter, ini ada informasinya. Ini bisa kita setting, ini tampilan clear view-nya ya, yang lebih clear. Misalnya teman-teman mau deteksi objek selain ikan, siapa kali ada kapal karam di sini nanti akan terlihat. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman untuk ekspor dari perangkat Garmin 52 TV. Terima kasih. Oke kawan-kawan sekalian, mungkin itu tadi sedikit ulasan mengenai Garmin EcoMap UHD 252 CV ya. Bagi teman-teman yang berminat untuk melakukan pemesanan produk ini, teman-teman bisa langsung melakukan pemesanan ke Plaza GPS dengan cara menghubungi kita di nomor telepon 021 531 53871 atau teman-teman bisa langsung WhatsApp kita di 0812 9873 7575 atau teman-teman bisa mengunjungi website kita di www.plazagps.com. Atau teman-teman bisa cek ya nomor telepon, alamat website, nomor WhatsApp di bawah ini ya. Oke, baik teman-teman yang memiliki pertanyaan silahkan berkomentar saja. Plaza GPS juga menyediakan alat survei pemetaan ya. Baik itu pemetaan laut, ecosonder, kita menyediakan perangkatnya atau instrumennya, kemudian juga topografi, total station, water pass, tedolet, GPS handheld, GPS geodetik, dan juga
foto udara ya, seperti drone, DJI, kemudian juga VTOL, UAV, dan lain sebagainya. Kemudian juga Plaza GPS menyediakan jasa pelatihan survei pemetaannya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.